Stay at home, di rumah saja. Tapi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tradisi. Pada video sebelumnya, kita sampai pada pengertian tradisi. Pace Bene, channel ini merupakan teras inspiratif dan edukatif. Terima kasih sudah bersama kami. Untuk mendapatkan video-video yang kami sajikan, silahkan klik subscribe, like, dan komennya. Mari berbagi inspirasi dan edukasi setiap hari. Saya Aloysius. Tradisi secara teologis. Menurut Kamus Teologi, tradisi berasal dari bahasa Latin traditio, yang berarti penerusan. Tradisi adalah proses penerusan, tradisi sebagai tindakan, atau warisan yang diteruskan, tradisi sebagai isi. Kata tradisi dalam bahasa Yunani yaitu paradosis, yang secara harfiah berarti sesuatu yang telah diserahkan, diteruskan, diwariskan. Gereja Katolik mewarisi kekayaan tradisi yang luar biasa, walaupun ada tradisi yang berubah atau tidak lagi hidup di kalangan umat. Di masa lalu, Gereja Katolik pernah mempunyai tradisi-tradisi seperti puasa selama masa puasa, puasa sebelum menerima komuni, pantang daging pada hari Jumat, mengangkat topi pada waktu melewati depan gedung gereja karena sakramen Maha Kudus ada di dalamnya, wanita menutup kepala di gereja, dan lain-lain. Tradisi-tradisi itu pernah menjadi bagian budaya Katolik yang cukup populer, dan tradisi semacam itu ternyata cukup membantu memperkuat identitas Katolik. Akan tetapi, beberapa di antaranya sudah tidak dipraktikkan oleh umat. Dalam arti yang paling dasar, tradisi merupakan pengalaman iman bersama jemaat Kristiani dalam menghayati hidup dan imannya dalam Kristus berkat persatuannya di dalam Roh Kudus. Pemeliharaan tradisi dalam gereja bertujuan agar pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Dan oleh karena gereja tidak terikat dengan masyarakat, budaya, atau bangsa tertentu, maka penetapan tradisi-tradisi selalu menekankan prinsip universalitas berlaku untuk segenap gereja. Berkesinambungan dari para saksi, murid Kristus, dan para penggantinya, didasari konsensus dalam upaya menjaga kesatuan tubuh Kristus. Tradisi jauh lebih banyak daripada hormat terhadap hal-hal yang kuno. Tradisi merupakan kenyataan yang hidup yang menyimpan pengalaman iman jemaat yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Konsili Vatikan II memandang penting peran tradisi ini dalam kehidupan iman gereja, sebagaimana ditegaskan dalam konsili tentang wahyu ilahi. Demikianlah gereja dalam ajaran, hidup, serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan, dirinya, seluruhnya, imannya, seutuhnya. Tradisi berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja, sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan, dan gereja tiada hentinya berkembang menuju kepenuhan kebenaran ilahi. Macam-macam tradisi dalam gereja Katolik. Tradisi gereja merupakan pengalaman iman jemaat Kristiani atas hidup Kristus dan persatuannya di dalam Roh Kudus yang telah diwariskan hingga kini. Pengalaman iman itu diungkapkan dalam tradisi yang resmi maupun tidak resmi. Tradisi yang resmi adalah tradisi gereja diungkapkan dalam kitab suci, dalam syahadat, dalam liturgi, dan dalam sakramen-sakramen gereja, serta dalam rumusan doktrinal dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Untuk menjaga tradisi, gereja perdana mengumpulkan dan menyusun tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai iman para rasul oleh semua gereja ke dalam kanon kitab suci. Kanonisasi kitab suci itu menjadi sangat penting, terutama untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli. Gereja perdana juga mengembangkan rumusan syahadat sebagai bentuk pengakuan iman yang normatif. Dengan cara itu, pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Tradisi-tradisi gereja yang dipertahankan oleh gereja, terutama tradisi yang tumbuh dan dilakukan dalam kurun waktu yang istimewa, yakni zaman Yesus dan para rasul,
yang disebut sebagai zaman gereja perdana. Tradisi itu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Maka perumusan pengalaman iman gereja perdana yang disebut Kitab Suci Perjanjian Baru yang ditulis dengan ilham Roh Kudus merupakan pusat dan sumber seluruh tradisi. Sebab Kitab Suci Perjanjian Baru mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah mau dicantumkan di dalamnya demi keselamatan kita. Sesudah gereja perdana, tradisi mengolah dan memperdalam ungkapan iman yang terdapat dalam kitab suci, sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan serta kata-kata yang diturunkan, baik karena kaum beriman yang menyimpannya dalam hati, merenungkan serta mempelajarinya, maupun karena mereka menyelami secara mendalam pengalaman-pengalaman rohani mereka. Lebih lanjut, konsili menegaskan, jelaslah bahwa tradisi, kitab suci, dan wewenang mengajar gereja saling berhubungan dan berpadu. Tradisi gereja mempunyai dasar dalam kitab suci, tetapi tidak terbatas pada kitab suci. Sebaliknya, tradisi gereja berusaha terus menghayati dan memahami kekayaan iman yang terungkap di dalam kitab suci. Kekayaan iman itu salah satunya yang kita sebut syahadat. Di dalam kitab suci, kita tidak menemukan syahadat, tetapi apa yang terungkap dalam syahadat jelas dilandaskan pada kitab suci. Selain dirumuskan dalam syahadat, tradisi gereja juga dipelihara dan diungkapkan melalui berbagai bentuk rumusan doktrinal, baik berupa ensiklik. Rumusan doktrinal tersebut didasari oleh iman gereja tentang kuasa mengajar, magisterium yang diakui tidak mengandung kesesatan apapun. Di dalam gereja kita juga dikenal tradisi gereja yang tidak resmi. Kita tahu bahwa tradisi gereja itu merupakan pengalaman iman yang dinamis dan terus berkembang. Pengalaman iman itu diungkapkan pula dalam berbagai bentuk seni, dari musik, tulisan-tulisan, sastra kekristenan, baik secara populer dari ajaran para teolog, melalui spiritualitas dan tradisi-tradisi doa, serta devosi. Tradisi gereja diungkapkan juga melalui cerita-cerita para kudus dan hidup orang Kristiani dari masa ke masa. Jadi sesungguhnya, kata tidak resmi dimaksudkan bahwa kekayaan tradisi gereja kita itu begitu beragam dan sangat banyak. Kadang ada hal-hal yang belum bisa tertampung, tetapi kita tahu bahwa itu semua hidup dan berkembang. Tentu perkembangannya tidak jauh dari iman kepercayaan dan apa yang telah dibangun gereja dari masa ke masa. Tradisi gereja yang tidak resmi ini biasanya berkembang sesuai dengan budaya di mana jemaat atau umat itu tinggal. Maka, walaupun sudah diteruskan, sering ada perkembangan yang disesuaikan dengan hidup dan konteks hidup jemaat. Kita saat ini bisa melihat ada berbagai macam tradisi dalam gereja Katolik. Misalnya saja, gua Natal, ziarah dan devosi ke Gua Maria, dan lain sebagainya. Kitab suci bersama tradisi gereja ini merupakan tolok ukur iman gereja, sebagaimana dikatakan oleh Konsili Vatikan II. Kitab-kitab itu, kitab suci, bersama dengan tradisi suci, selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma imannya yang tertinggi. Itu berarti iman gereja, baik iman gereja secara keseluruhan, iman objektif, maupun iman dalam arti sikap masing-masing orang beriman, iman subjektif, diukur kebenarannya berdasarkan kitab suci maupun tradisi gereja. Tradisi gereja merupakan bentuk pengungkapan atas penghayatan iman gereja, maka sesungguhnya tradisi merupakan sarana agar iman gereja makin berkembang. Tetapi itu semua dapat terjadi bila mana umat turut menghidupi tradisi tersebut. Kata menghidupi dapat diartikan turut memahami maknanya, turut memelihara, dan menjalankannya. Dalam menjalankan tradisi, umat perlu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan pula sekedar kebiasaan. Bila tradisi dijalankan tanpa dipahami maknanya,
maka tidak akan berdampak apa-apa pada sikap iman dan tindakan hidup sehari-hari.